Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Zikriyadi. Dalam video ini saya akan mencoba untuk menyampaikan apa saja yang telah saya pelajari dalam ilmu biomaterial selama 1 semester ini. Biomaterial Biomaterial adalah material yang digunakan untuk aplikasi makhluk hidup atau aplikasi medis. Biomaterial ini memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu metalik biomaterial, kemudian polimer biomaterial, dan keramik biomaterial. Yang pertama, untuk metalik biomaterial. Metalik biomaterial ini terbagi menjadi 3 jenis paduan yang umum digunakan dalam aplikasi medis. Antaranya yaitu yang pertama stainless steel. Material stainless steel ini secara umum terdiri dari unsur Fe, Cr, dan Ni. Unsur Cr berguna sebagai dapat membentuk pasif film, yaitu lapisan anti korosi berupa oksida kromium di sepanjang permukaan, di seluruh permukaan dari paduan stainless steel ini. Kemudian unsur berikutnya Ni, nikel. Unsur nikel pada paduan stainless berguna untuk kekuatan mekanikal dari paduan ini. Dan juga ada unsur lainnya seperti molybdenum, yang mana juga mencegah korosi pitting pada permukaan paduan stainless. Secara umum stainless steel ini menggunakan nikel, yang mana unsur nikel ini bersifat dapat menimbulkan respon alergi pada tubuh manusia. Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu paduan yang lebih biokompatibel terhadap tubuh kita, yang namanya atau mereknya Biodur 108. Material ini bisa dikatakan sebagai stainless steel bebas nikel karena penambahan mangan dan nitrogen pada kestabilan fase austenit yang menggantikan nikel, sehingga material ini lebih baik digunakan untuk aplikasi plan. Berikutnya yaitu paduan titanium. Paduan titanium alloys yang umum ditemui pada industri maupun biometalik, ortopedi, medis, yaitu Ti6Al dan 4V lebih dulu digunakan. Namun unsur kayak aluminium dan vanadium ini, aluminium contohnya, aluminium bersifat genotoksitas, dan juga vanadium bersifat karsinogenik, sehingga dibutuhkanlah suatu unsur yang paduan titanium tidak menggunakan unsur ini, seperti paduan Ti15MO, yaitu titanium 15MO. Aturan penamaan ini seperti Ti6Al dan 4V, artinya 6% kandungan aluminiumnya dan juga 4% kandungan vanadiumnya. Begitu pula pada Ti15MO, di mana kandungan molybdenum sebesar 15%. Perbedaan antara keduanya ini terlihat pada mikrostrukturnya, yang mana paduan Ti
N6Al dan M4V merupakan gabungan dari fase alfa dan beta, sedangkan TI15MO merupakan tipe fase beta. Antara dua jenis mikrostruktur ini, antara gabungan alfa beta dan beta ini, tipe beta lah yang lebih baik digunakan untuk aplikasi implan yang menjadi kandidat yang menjanjikan karena sifat-sifatnya yang lebih biokompatibilitas dan lentur dan memiliki nilai elastisitas yang mendekati tulang. Jadi dari pemaparan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa mikrostruktur suatu material erat kaitannya dengan karakterisasi material tersebut, bagaimana atom-atom tersusun pada fase tertentu mempengaruhi bagaimana material tersebut berperilaku. Yang selanjutnya ada jenis paduan berikutnya, yaitu COCR. COCR ini memiliki sifat ketahanan aus yang tinggi karena transformasi dari fase VCC dan HCP. Berikutnya yaitu biopolimer atau biomaterial berbahan dasar polimer. Ada poliuretan yang digunakan sebagai cangkok pembuluh darah, kateter buatan, dan kandung kemih buatan. Berikutnya ada material fluoropolimer yang memiliki sifat hidrofobik yang tinggi, yaitu sukar menyerap air, ketahanan terhadap pelarut, dan kelembaman kimia yang tinggi, tidak sulit bereaksi dengan sekitarnya. Dan ada juga yang namanya seperti hidrogel, di mana rantai-rantai polimer itu mengembang karena adanya air. Berikutnya langsung saja kita masuk kepada pembahasan mengenai biokeramik. Biokeramik yang salah satu contoh biokeramik yang digunakan dalam aplikasi biomaterial ini, yaitu contohnya bioaktif keramik kalsium fosfat. Rasio molar dari kalsium fosfat yang ideal untuk digunakan dalam aplikasi implan yaitu hidraksi apatit yang rasio molarnya 1,67. Hidraksi apatit ini dapat digunakan untuk memodifikasi permukaan suatu implan paduan-paduan yang sebelumnya saya jelaskan tadi, di mana ketika ditanamkan ke dalam tubuh, jika logam itu saja yang kita tanamkan ke dalam tubuh, maka sel-sel dari tubuh kita ini akan menganggap itu sebagai suatu benda asing, sehingga dapat menimbulkan reaksi terhadap kesehatan kita. Makanya permukaan itu perlu dimodifikasi dengan menambahkan hidraksi apatit ini, sehingga karena mineral-mineralnya sangat mirip dengan tulang dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Agar suatu implan itu menjadi lebih kompatibilitas dan cocok bagi tubuh kita, maka dilapisilah dengan hidraksi apatit dengan nilai rasio molar antara kalsium dan fosfatnya yaitu 1,67. Berikutnya ada material processing atau pemrosesan material.
Material processing ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti modifikasi fisikokimia, kemudian permukaan non-folding, dan juga modifikasi eh, permukaan untuk meningkatkan interaksinya secara biologis. Ada salah satu contoh material processing terkait apa apa aplikasinya dan juga material apa yang digunakan dan bagaimana prosesnya. Di sini saya mengambil salah satu contohnya, yaitu uh, aplikasi pada implan pemasangan rambut palsu, di mana bahan yang digunakan untuk implan ini yaitu perekat gel yang peka terhadap tekanan. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa rambut kita ini akan mengalami tekanan ketika kita terlentang atau berbaring misalnya, maka rambut kita ini akan mengalami tegangan, tarikan saat kita tidur di atas bantal, sehingga dibutuhkan material perekat gel MPK terhadap tekanan. Material processingnya selalu untuk polimer, karena ini merupakan polimer dari silikon, maka tahap awalnya selalu dimulai dari polimerisasi, kemudian dilanjutkan dengan percampuran dengan bahan-bahan aditif lainnya. Selanjutnya ada lapisan atau coating, berikutnya ada pengeringan, dan yang terakhir ada pengemasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya penjelasan terkait artikel akan saya review. Baik, selanjutnya sekarang saya akan mereview artikel terkait penelitian berbasis eksperimen pengembangan paduan titanium baru untuk aplikasi medis. Perilaku sifat mekanikal dan elektrokimikal dari dua paduan titanium terbaru, yaitu Ti20MO7Zr dan Ti20MO7Zr05 utility dalam artikel ini akan dipaparkan, diuraikan lebih lanjut. Paduan ini dirancang jadi manufaktur menggunakan vacuum arc melting teknik dan dipelajari untuk menentukan mikrostrukturnya, kemudian perilaku korosi dan sifat mekanis. Observasi metalografi dan kuantitatif mikroanalisis oleh optical mikroskopi, scanning elektron mikroskopi, dan energi dispersif X-ray spektroskopi juga akan ditampilkan. Data terkait tes 3 point bending micro hardness juga akan ditampilkan pada artikel ini. Untuk electrochemical properties, 3 perbedaan lingkungan yang digunakan, yaitu Ringer solution pada temperatur 25 derajat dan Ringer solution pada 40 derajat Celcius disimulasikan pada fever condition. Kemudian 3,5% NaCl solution. Metalografi juga
tampilkan pada fase bifasik dan struktur dendrik pada kedua sampel, yang mana prosedurnya juga akan ditampilkan. Tes elektrochemical body pada Frida, kemudian paper condition dan salin median juga ditampilkan di bawah proporsi silikon sampel yang lebih tinggi dan laju korosi yang lebih tinggi. Sekian mungkin dari abstraksi dari artikel ini. Gambaran umum yang ada dari artikel ini. Di sini saya mencoba juga untuk merangkum artikel ini. Saya akan coba menjelaskannya menurut sesuai dengan pemahaman saya. Jadi di sini artikel ini tujuannya yaitu mengembangkan dan mengevaluasi dua paduan titanium baru. Ini Ti20MO ZR dan Ti20MO 7ZR 0,5 Si, artinya ada penambahan silikon 0,5. Penelitian ini berfokus pada karakterisasi mikrostruktur, sifat mekanik, terkait kekuatan, elastisitas, dan kekerasan mikro, dan juga perilaku elektrokimia dan korosi di 3 kondisi yang berbeda, yaitu Ringer 25 derajat Celcius, Ringer 40 derajat Celcius, masih dan 3,5 Pascal. Metodologi yang digunakan metodologi yang digunakan itu sintesis menggunakan teknik vacuum arc melting (VAR) untuk memproduksi ingot homogen, kemudian analisis mikrostruktur dengan optical mikroskopi SEM dan TX menunjukkan struktur bifasik atau dendritik untuk kedua paduan. Kemudian selanjutnya pengujian mekanik yang menggunakan 3-point bending untuk mengukur modulus elastisitasnya, dan berikutnya micro hardness test untuk tes menunjukkan keras dan lunak pada permukaan. Kemudian analisis elektrokimia meliputi polarisasi kurva polarisasi elektrokimikal. Ujian ini dilakukan di lingkungan simulasi. Berikutnya yaitu hasil dari penelitian utama. Kedua paduan menunjukkan struktur bifasik atau dendritik khas Ti alloy hasil dari proses VAR. Kemudian sifat mekanik penambahan silikon 0,5% menyebabkan modulus elastisitas lebih rendah, menguntungkan untuk aplikasi implan karena lebih mendekati modulus tulang manusia.
Kekerasan mikro memperlihatkan fase heterogen, kombinasi fase keras dan lunak pada permukaan. Selanjutnya yaitu perilaku korosi. Lapisan oksida titanium bentuk pada kedua paduan. Paduan tanpa Si silikon menunjukkan ketahanan korosi tertinggi, sedangkan dengan adanya Si yaitu paduan Ti20MO 7Zr 0,5 Si sedikit mengurangi resistansi, terutama di lingkungan 3,5% HCl dan Wenger 40 derajat Celcius. Mungkin akibatnya mungkin Ti20MO-Zr menunjukkan ketahanan korosi tinggi dan mekanik yang stabil. Dan untuk Ti20MO-7Zr 0,5 Si, modulus elastisitasnya lebih sesuai tulang, tapi korosi perlu ditangani bisa lewat coating oksida atau permukaan fungsional. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan menurut pemahaman saya terkait artikel ini. Apabila ada kekurangan atau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.